melaksanakan kebijakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud tentang penyelenggaraan kuliah kerja nyata atau KKN secara tematik. Universitas Widya Dharma Klaten hari ini memberikan pembekalan secara virtual bagi 348 mahasiswa di kampus setempat. Karena dalam masa pandemi, pelaksanaan pembekalan yang dibuka Rektor Universitas Widya Dharma Klaten, Profesor Triyono, dilakukan secara daring terpisah di 4 lokasi. Ketua LPPM Unwida Klaten Arif Yulianto mengatakan, pelaksanaan KKN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang 80% menggunakan metode daring dari tempat tinggal masing-masing. KKN tahun ini merupakan KKN khusus dengan suasana tema COVID, jadi operasionalnya agak berbeda dengan KKN yang biasanya. Kami melaksanakan pembekalan selama 2 hari di kampus secara luring, tapi dengan sesuai protokol kesehatan, diikuti oleh 398 mahasiswa bagi 3 ruang, karena biasanya 1 ruang sekarang harus berjauhan letaknya bagi 3 ruang, dan temanya adalah pemberdayaan masyarakat Klaten menghadapi bencana COVID untuk mencapai ketahanan masyarakat di era new normal kaitannya dengan aspek pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan kesehatan. Program-programnya kebanyakan 80% online, daring. Mereka lokasinya ada di rumah masing-masing. Ini jalan dengan program pemerintah ketika kuliah ada pergerakan. Misalnya Klaten kan sekarang COVID-nya makin tinggi. Kemarin ada pesan dari Kepala Dinas Pendidikan, kalau misalnya dari Wonosari Merah di depan. Jadi tahun ini tidak ada pergerakan. Jadi selama 1 bulan penuh mereka mahasiswa akan di lokasi masing-masing. Kita tetap juga kerjasama dengan kecamatan desa yang dekat dengan Widya seperti Jongrangan ataupun Tandan, karena ada mahasiswa yang berasal dari luar daerah, dari Papua nanti mengikuti di kepala desa yang dekat dengan intinya. Jadi intinya itu kegiatan selama 1 bulan sampai tanggal 7 Oktober. Sementara itu, Rektor Unwida Klaten, Profesor Triyono mengatakan, sesuai dengan kebijakan bersama 4 kementerian, pembelajaran saat ini dilakukan secara daring atau online, mulai dari tingkat usia dini hingga perguruan tinggi. Dengan demikian, pelaksanaan KKN pun juga diupayakan pada penguatan komitmen kampus dalam penanganan COVID-19 dan dampaknya. Surat keputusan bersama 4 menteri itu, kondisi kita itu juga seperti ini, belum berakhir pandemi, sehingga KKN 2020 itu kita sebut KKN yang sifatnya tematik. Tematiknya apa? Bagaimana kita bisa mencegah ikut bersama-sama penularan corona virus disease COVID 2019 itu di lingkungan masyarakat. Sehingga bedanya apa? Satu, temanya adalah tadi bagaimana memberdayakan masyarakat supaya bisa menanggulangi jangan sampai tertular virus COVID 2019. Subtemanya ada beberapa hal, 6 sebetulnya Mbak. Ada misalnya pemberdayaan di bidang kesehatan masyarakat, ada di bidang peningkatan ekonomi, karena memang kita punya fisioterapi, ada yang ikut, ada yang dari ekonomi. Kemudian pendampingan pendidikan ini penting. Jadi kita tahu bahwa masyarakat itu sejak Maret itu kan belajarnya sistemnya juga dari. Kalau adik-adik yang di SMP, SMA itu saya kira yang umumnya sudah punya handphone sendiri, sudah bisa mengoperasikan, itu belajar daring tidak begitu masalah. Ternyata anak-anak yang masih SD Mbak itu saya sering sok tanya-tanya ibu-ibu, ternyata yang belajar bukan anaknya, ibu-ibunya ikut belajar. Lah itu yang saya tekankan, tolong diberikan pendampingan, terutama pada anak-anak SD itu bagaimana belajar secara daring. Sehingga kalau bisa, termasuk adik-adik dari Elkom, mungkin sistem informasi kaitannya dengan COVID bisa dikembangkan. Jadi paling tidak bidang pendidikan, ekonomi maupun pangan, ketahanan pangan ini